nama saya Sari, umur 26 tahun, dan sekarang saya sedang berdiri di lorong rumah sakit, menatap kakak laki-laki saya, Budi, yang menghalangi saya untuk bertemu keponakan saya yang baru lahir. Kamu tidak diterima di sini, katanya dengan suara sedingin es. Kamu selalu membawa pengaruh buruk bagi Indah. Dimanapun kalian menonton video ini, tulis lokasi kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe jika kalian pernah merasa ditolak oleh keluarga sendiri. Kalian harus tetap menyimak karena apa yang terjadi selanjutnya sungguh gila. Tahu apa yang lucu tentang keluarga? Mereka akan bilang mereka menyayangimu tepat sebelum mereka menghancurkan jiwamu. Budi selalu menjadi anak emas. Nilai sempurna, pekerjaan mapan, segalanya terlihat sempurna. Sedangkan saya hanyalah pelengkap, adik yang tidak pernah bisa menyamai standar emasnya. Saat kami remaja, Budi mulai memacari sahabat baik saya, Indah. Awalnya saya pikir itu luar biasa. Dua orang favorit saya bersatu. Tapi Budi tidak melihatnya seperti itu. Dia melihat saya sebagai saingan untuk mendapatkan perhatian Indah. Setiap menginap bersama, setiap acara jalan-jalan perempuan, setiap momen yang saya bagikan dengan Indah dianggapnya sebagai ancaman bagi kendalinya. Dia pengaruh buruk, katanya kepada orang tua kami saat saya berusia 17 tahun. Indah perlu fokus pada masa depannya, bukan membuang waktu dengan permainan kekanak-kanakan. Permainan kekanak-kanakan yang dia maksud adalah belajar bersama untuk ujian masuk universitas dan persiapan beasiswa. Tapi Budi menggambarkan saya sebagai pembuat masalah yang menyesatkan pacarnya yang polos. Orang tua kami tentu saja memihak putra kesayangan mereka. Mungkin kamu harus memberi mereka ruang untuk menumbuhkan hubungan mereka, saran ibu dengan lembut. Bapak hanya mengangguk seperti biasa setiap kali Budi berbicara. Jadi, saya belajar untuk diam, untuk mengecilkan diri, agar tidak membuat keributan. Budi mendapatkan apa yang dia mau dan Indah mulai menjauh dari saya. Tidak sekaligus, itu akan terlalu jelas. Hanya jarak yang bertahap, rencana yang dibatalkan, telepon yang semakin singkat sampai kami nyaris tidak berbicara sama sekali. Itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun saya menonton dari pinggir lapangan saat kakak saya mengendalikan setiap aspek hubungan mereka. 8 tahun membangun hidup saya sendiri dari nol karena tidak ada yang memberi saya apapun. Sementara Budi berperan sebagai pacar sempurna dengan uang keluarga yang mendukung setiap langkahnya. Saya bekerja di 3 tempat sekaligus untuk membiayai kuliah bisnis saya. Saat dia mendapatkan pesta kelulusan dan perayaan megah, saya berjuang dalam diam membangun agensi konsultan pemasaran dari kamar kos sempit saya. Ternyata menjadi anak yang terlupakan ada untungnya. Tidak ada yang berharap banyak padamu, jadi saat kamu berhasil, rasanya berbeda. Perusahaan saya sekarang menghasilkan miliaran rupiah setiap tahun. Saya punya properti di 3 provinsi. Saya tidak pernah meminta sepeser pun kepada keluarga saya karena saya belajar sejak dini bahwa segala sesuatu yang mereka berikan selalu ada pamrihnya. Tapi saat Indah hamil, sesuatu berubah dalam diri saya. Ini adalah kesempatan saya untuk menjadi tante yang tidak pernah saya miliki, untuk memutus siklus disfungsi keluarga ini. Ketika Budi menelepon untuk memberitahu tentang kehamilan itu, saya membuat janji yang akan mengubah segalanya. Aku ingin ada di sana saat bayinya lahir, kata saya padanya. Apapun yang terjadi di antara kita di masa lalu, ini tentang keluarga. Budi diam cukup lama sampai saya pikir teleponnya terputus. Kita lihat saja nanti, katanya akhirnya. Kehamilan Indah sulit. Dia harus tetap tenang. Bahkan saat itu pun, dia sudah memasang penghalang. Bahkan saat itu, dia bersiap untuk menutup pintu bagi saya. Tapi saya pikir, saya berharap bahwa menjadi seorang tante akan mengalahkan kebutuhannya untuk mengendalikan segalanya. Saya salah. 3 bulan kemudian, saat Indah mulai kontraksi, saya menepati janji saya. Saya mengosongkan jadwal saya, memenuhi etik. 12 jam kegembiraan, membayangkan menggendong keponakan saya, percaya bahwa momen ini akan menyembuhkan luka dalam keluarga kami. 12 jam berkendara menuju apa yang saya pikir akan menjadi awal yang baru. Sebaliknya, saya menemukan kakak saya berdiri menjaga pintu ruang bersalin seperti petugas keamanan di klub eksklusif.
Dan tatapan di matanya memberitahu saya segalanya tentang bagaimana reuni keluarga ini akan berakhir. Aku menyetir 12 jam untuk sampai ke sini, saya berhasil mengatakannya di tengah rasa syok. Ekspresi Budi tidak berubah. Tidak ada yang memintamu datang. Dan saat itulah, saya menyadari bahwa beberapa orang tidak menginginkan kesembuhan. Mereka menginginkan kendali. Dan kehadiran saya mengancam narasi yang telah dibangun Budi selama bertahun-tahun tentang keluarga kecilnya yang sempurna. Tapi terkadang alam semesta punya selera humor yang aneh. Karena 2 hari kemudian, ponsel saya berdering dengan panggilan yang akan menjungkirbalikkan dunia Budi yang terkontrol itu. Perjalanan pulang dari rumah sakit itu adalah 12 jam terlama dalam hidup saya. Bukan karena jaraknya, tapi karena saya menghabiskan setiap kilometer memutar ulang tahun-tahun disfungsi keluarga, bertanya-tanya betapa naifnya saya karena mengira segalanya akan berbeda. Kalian tidak menjadi miliarder secara tidak sengaja. Dibutuhkan strategi, kegigihan, dan jenis tekad keras kepala yang muncul karena ingin membuktikan sesuatu. Setelah Budi secara sistematis menghancurkan persahabatan saya dengan Indah, dan orang tua saya memutuskan bahwa saya adalah anak bermasalah, saya punya 2 pilihan, hancur atau mendaki. Saya memilih untuk mendaki. Agensi pemasaran saya dimulai di kosan dengan sebuah laptop, sebuah mimpi, dan saldo tepat Rp247.000 di rekening saya. Klien pertama saya adalah toko roti lokal yang membayar saya dengan uang tunai dan sisa roti kemarin. Tidak mewah, tapi itu milik saya. Sementara Budi mengandalkan koneksi keluarga dan jaringan bisnis Bapak, saya melakukan cold calling ke calon klien dan mempelajari setiap aspek pemasaran digital dari video YouTube. Sementara dia diberikan peluang, saya menciptakan peluang saya sendiri. Terobosan datang pada tahun ketiga bisnis saya. Sebuah startup teknologi menyewa saya untuk merombak seluruh branding perusahaan mereka. Mereka sedang rugi besar, posisi pasar mereka buruk, dan tim pemasaran sebelumnya berhenti secara dramatis. Peluang sempurna bagi seseorang yang cukup nekat untuk bekerja 18 jam sehari. 6 bulan kemudian, pendapatan mereka meningkat 3 kali lipat. Berita menyebar cepat di dunia bisnis ketika seseorang memberikan hasil seperti itu. Tiba-tiba, perusahaan-perusahaan bukan hanya membalas telepon saya, mereka yang menelepon saya duluan. Saat saya berusia 25 tahun, konsultan saya sudah memiliki 15 karyawan dan klien di berbagai daerah. Saya membeli properti pertama saya dengan tunai hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Kesuksesan terasa berbeda saat kalian mendapatkannya sendiri. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada pamrih, tidak ada ekspektasi keluarga yang membebani. Hanya kepuasan murni mengetahui bahwa setiap rupiah di rekening saya ada karena saya yang mewujudkannya. Tapi uang tidak bisa mengisi lubang berbentuk keluarga dalam hidup kalian. Ketika Budi menelepon untuk memberitahu tentang kehamilan Indah, saya merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak saya rasakan. Harapan. Anak kami laki-laki, katanya. Dan untuk sekali ini, suaranya tidak membawa nada superioritas yang biasa itu. Indah takut tapi bersemangat. Itu luar biasa, jawab saya, sungguh-sungguh. Kapan perkiraan lahirnya? Akhir November. Dokter bilang semuanya tampak baik sejauh ini. Saya menarik napas, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku ingin ada di sana saat dia lahir, Budi. Aku ingin bertemu keponakanku. Keheningan membentang di antara kami. Saya praktis bisa mendengarnya sedang menghitung, menimbang pro dan kontra melibatkan saya dalam momen ini. Kita lihat bagaimana perasaan Indah mendekati waktunya, katanya akhirnya. Hormon kehamilan membuat wanita emosional. Dia butuh stabilitas. Klasik Budi melemparkan tanggung jawab kepada istrinya yang sedang hamil sambil memposisikan dirinya sebagai pelindung yang bijaksana. Tapi saya menangkap sesuatu di suaranya yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Ketidakpastian. Aku mengerti, kata saya, meskipun saya mengerti lebih dari yang dia sadari. Ketahuilah bahwa aku ada di sini jika kalian butuh sesuatu. Dukungan keluarga, apapun yang kalian butuhkan. Jeda lagi. Kami baik-baik saja, Sari. Kami tidak butuh apa-apa. Tentu saja tidak. Budi tidak pernah butuh apapun dari saya. Tapi bayi mengubah orang,
Setidaknya itu yang saya dengar. Mungkin menjadi seorang ayah akan melunakkan beberapa sisi tajamnya. 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir Indah, saya mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Sari, ini Indah. Bisa telepon aku?" Budi sedang kerja. Tangan saya gemetar saat menelepon. Suara Indah terdengar lelah tapi hangat saat dia menjawab. "Aku minta maaf untuk semuanya," katanya tanpa basa-basi. "Aku tahu Budi menjauhkan kita selama bertahun-tahun ini. Aku merindukanmu." Kata-kata itu meretakan sesuatu di dada saya. "Aku juga merindukanmu. Bagaimana perasaanmu?" "Besar, tidak nyaman, dan ketakutan." Dia tertawa kecil, tapi bersemangat. "Sari, aku ingin kamu bertemu bayinya. Aku butuh kamu ada di sini." "Kamu yakin?" Budi tampak ragu saat aku bertanya. Budi sedang stres soal uang belakangan ini. Dia yakin kehadiran keluarga akan membuatku lebih cemas. "Tapi kamu selalu bisa menenangkanku, bahkan sejak kita remaja." "Stres soal uang? Itu menarik." Budi selalu memproyeksikan citra stabilitas finansial, tapi mungkin fasad sempurna itu mulai retak. "Aku akan ada di sana, janji saya. Berapa jam pun waktu yang dibutuhkan untuk menyetir, aku akan ada di sana." "Terima kasih," bisik Indah. "Semuanya akan baik-baik saja, kan?" Semua ini. Sesuatu di suaranya membuat saya terdiam. Indah selalu percaya diri, bahkan saat remaja. Kerentanan ini terasa baru. "Semuanya akan sempurna," saya meyakinkannya. Meskipun saya tidak tahu betapa salahnya saya. Ketika Indah mulai bersalin pada Selasa pagi, saya meninggalkan segalanya. Saya membatalkan 3 pertemuan klien, mengatur ulang seluruh minggu saya, dan memuat mobil saya dengan hadiah yang telah saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Sebuah kuda-kudaan kayu buatan tangan, baju bayi dari katun organik, album foto kulit untuk mendokumentasikan tahun pertama bayi itu. Perjalanan 12 jam itu terasa seperti ziarah. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berkendara menuju keluarga saya, bukan menjauh dari mereka. Setiap kilometer membawa saya lebih dekat untuk menggendong keponakan saya, membangun kembali hubungan saya dengan Indah, membuktikan bahwa saya bisa menjadi tante yang layak bagi bayi ini. Saya membayangkan wajah Budi saat dia melihat saya berjalan masuk ke kamar rumah sakit itu. Mungkin dia akhirnya akan menyadari bahwa kesuksesan tidak membuat saya pahit atau pendendam. Mungkin dia akan melihat bahwa saya hanya ingin menyayangi bayi ini dan mendukung mereka berdua. Saya begitu tenggelam dalam fantasi ini sampai hampir melewatkan pintu keluar jalan tol menuju rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang saat saya parkir, mengambil tas hadiah dari kursi belakang, dan berjalan menuju pintu masuk ruang bersalin. Di sanalah saya menemukan Budi, tangan bersedekap, menghalangi pintu seolah-olah saya adalah semacam ancaman, bukan tante sang bayi yang telah menyetir melintasi beberapa provinsi untuk ada di sana. Dan saat itulah saya belajar bahwa beberapa fantasi hanyalah itu fantasi. Parkiran rumah sakit terasa berbeda saat saya keluar, lebih kosong. Tas-tas hadiah yang tadi memberatkan lengan saya saat masuk, kini duduk di kursi belakang, belum dibuka, seperti artefak dari masa depan yang tidak akan pernah terjadi. Saya duduk di mobil selama 20 menit sebelum menyalakan mesin, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Budi terus bergema. "Kamu tidak diterima di sini, kamu selalu membawa pengaruh buruk." Bagian terburuknya bukanlah penolakan itu sendiri, tapi betapa saya tidak merasa terkejut olehnya. Jauh di lubuk hati, saya tahu ini mungkin terjadi. Saya telah menghabiskan 8 tahun melihat Budi secara sistematis mengendalikan setiap aspek hubungannya dengan Indah. Mengapa kelahiran anak mereka akan berbeda? Tapi berharap itu terasa menyenangkan. Selama 12 jam perjalanan ke sana, saya membiarkan diri saya membayangkan menjadi bagian dari keluarga sejati lagi. Masuk ke kamar rumah sakit itu dan melihat wajah Indah yang lelah tapi bahagia, menggendong keponakan saya untuk pertama kalinya, mengambil foto untuk merayakan bertambahnya anggota keluarga kami. Sebaliknya, saya mendapatkan rutinitas petugas keamanan dari Budi dan pengingat bahwa hubungan darah tidak selalu berarti memiliki tempat. Perjalanan pulang adalah kabur antara pom bensin, rest area jalan tol, dan pikiran saya sendiri yang berputar-putar.
Saya menganalisis setiap interaksi yang saya lakukan dengan Budi dan Indah selama beberapa bulan terakhir, mencari tanda-tanda yang saya lewatkan. Apakah Indah benar-benar ingin saya ada di sana? Atau apakah Budi menekannya untuk menelepon saya? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan baru-baru ini yang memicu permusuhannya? Pada jam ke-8 perjalanan pulang, saya sampai pada kesimpulan yang berbeda. Itu tidak masalah. Kebutuhan Budi untuk mengendalikan lingkungannya lebih kuat daripada ikatan keluarga apapun yang mungkin kami miliki, dan saya lelah mengecilkan diri saya untuk mengakomodasi rasa tidak amannya. Ponsel saya bergetar dengan notifikasi sepanjang perjalanan. Kontak bisnis, pesan klien, ritme normal dari kehidupan yang sukses. Tidak ada dari Budi, tidak ada dari Indah. Keheningan itu adalah pesannya sendiri. Ketika saya akhirnya masuk ke garasi rumah saya jam 2 pagi, kelelahan menghantam saya seperti beban fisik. 24 jam menyetir untuk apa-apa. 24 jam harapan yang sia-sia. Saya meninggalkan tas hadiah itu di mobil. Melihatnya hanya akan mengingatkan saya betapa naifnya saya karena mengira kali ini akan berbeda. Rumah saya terasa terlalu sunyi setelah kebisingan jalanan yang terus-menerus. Saya menuang segelas air dan duduk di sofa menatap ponsel saya. Sebagian dari diri saya ingin menelepon Budi untuk menuntut penjelasan atau setidaknya kesopanan percakapan yang jujur. Sebagian dari diri saya ingin menelepon orang tua kami dan memberitahu mereka apa yang telah dilakukan anak emas mereka. Tapi saya tidak melakukan keduanya karena kenyataannya saya tidak terkejut, dan kalian tidak bisa terkejut oleh sesuatu yang telah kalian harapkan sepanjang hidup kalian. Sebaliknya, saya pergi tidur, berharap pagi akan membawa kejelasan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kehidupan yang independen dari drama keluarga saya. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti mencoba memaksakan koneksi yang jelas-jelas tidak dimaksudkan untuk ada. Tidur akhirnya datang, diisi dengan mimpi tentang kamar rumah sakit yang kosong, dan hadiah yang tidak akan pernah dibuka. Saya bangun Rabu pagi dengan sebuah rencana. Kembali fokus ke pekerjaan, klien saya, dan melupakan fantasi keluarga yang hanya berujung pada kekecewaan. Saya punya 3 kampanye besar yang diluncurkan minggu itu dan presentasi klien baru pada hari Jumat. Pencapaian nyata yang berarti bagi orang-orang yang benar-benar menghargai kontribusi saya. Kamis berlalu dengan normal. Panggilan klien, sesi strategi, rutinitas kenyamanan dari kesuksesan profesional. Saya nyaris tidak memikirkan Budi atau rumah sakit itu. Setidaknya saya meyakinkan diri saya begitu. Jumat pagi membawa rasa normalitas yang belum saya rasakan sejak berkendara menjauh dari ruang bersalin itu. Saya sedang meninjau slide presentasi ketika asisten saya menelepon melalui telepon kantor. "Sari, ada telepon untukmu. Dari bagian administrasi Rumah Sakit Siloam." Perut saya mulas. Apakah sesuatu telah terjadi pada Indah atau bayinya? Terlepas dari segalanya, pikiran tentang salah satu dari mereka terluka membuat dada saya sesak karena khawatir. "Aku terima," kata saya, menyambar telepon. "Ibu Sari?" Suaranya profesional, khas urusan kantor. "Ini Sarah dari layanan keuangan pasien di Rumah Sakit Siloam. Saya menelepon terkait biaya persalinan bayi Arka Pratama." "Arka, keponakan saya, sekarang sudah punya nama." "Sepertinya Anda salah sambung," kata saya. "Saya tidak bertanggung jawab atas tagihan medis apapun di rumah sakit Anda. Menurut catatan kami, kakak Anda, Bapak Budi Pratama, menginformasikan bagian penagihan kami bahwa adik perempuannya yang miliarder akan menanggung seluruh biaya persalinan. Totalnya 158 juta rupiah. Bagaimana Anda ingin menangani pembayarannya hari ini?" Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Budi telah menggunakan kesuksesan saya, hal yang saya bangun secara independen dari dukungan keluarga, sebagai jaminan untuk tanggung jawabnya sendiri tanpa bertanya, tanpa izin, dengan asumsi santai, bahwa uang saya tersedia untuk menyelesaikan masalahnya. Saya menggenggam telepon lebih erat, ketenangan profesional saya berperang dengan kemarahan murni. "Ibu?" Perwakilan bagian penagihan itu melanjutkan, "Bagaimana Anda lebih suka mengatur pembayarannya? Ini adalah momennya, momen tepat ketika segalanya akan berubah antara kakak saya dan saya. Karena apa yang saya katakan selanjutnya akan menentukan apakah saya akan menghabiskan sisa hidup saya menjadi ATM pribadi Budi,
Atau apakah saya akhirnya akan menetapkan batasan yang seharusnya saya buat bertahun-tahun lalu? Saya menarik napas dalam-dalam dan membuat pilihan yang akan memicu segalanya yang terjadi setelahnya. Ibu, apa Anda masih di sana? Sarah dari bagian keuangan mengulang, suaranya memotong keheningan saya yang terpaku. Iya, kata saya, suara saya lebih mantap daripada yang saya rasakan. Saya di sini, tapi saya pikir telah terjadi kesalahpahaman besar. Bagaimana bisa? Saya tidak pernah memberikan otorisasi untuk pembayaran biaya medis siapapun di rumah sakit Anda. Saya bahkan belum pernah berbicara dengan siapapun dari bagian penagihan Anda. Jeda. Suara ketikan. Saya punya catatan di sini dari Bapak Budi Pratama yang menyatakan bahwa adiknya, Sari, akan menangani semua biaya yang terkait dengan persalinan istrinya dan perawatan medis putra mereka. Sari. Dia bahkan menggunakan nama saya secara spesifik, bukan keluarga atau orang lain. Nama saya, seolah-olah saya secara pribadi telah menjamin pembayaran untuk tagihan yang tidak pernah saya setujui untuk ditanggung. Ibu Sari, apakah Anda memiliki dokumentasi yang menunjukkan bahwa Anda setuju untuk bertanggung jawab secara finansial atas biaya ini? Tidak, kata Sarah, nada profesionalnya sedikit goyah. Kami biasanya mengandalkan konfirmasi verbal dari anggota keluarga untuk pengaturan seperti ini. Kalau begitu Anda sudah punya jawabannya. Saya tidak mengonfirmasi apapun secara verbal karena tidak ada yang bertanya kepada saya. Saya tidak bertanggung jawab atas tagihan ini. Lebih banyak ketikan. Jeda yang lebih lama. Baiklah. Saya mohon maaf atas kebingungan ini, Ibu Sari. Tagihan akan tetap atas nama Bapak Budi Pratama dan kami akan menghubungi beliau secara langsung terkait pengaturan pembayaran. Itu yang seharusnya dilakukan, kata saya. Meskipun tangan saya gemetar karena kemarahan yang saya kendalikan dengan hati-hati. Terima kasih telah menelepon untuk mengklarifikasi. Setelah menutup telepon, saya duduk di kursi kantor, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Budi telah menolak saya di rumah sakit, mempermalukan saya di depan staf, menegaskan bahwa saya tidak diinginkan dalam hidup anaknya, dan kemudian 2 hari kemudian, dia memberitahu bagian penagihan bahwa adik miliardernya akan membayar semuanya. Perhitungannya sungguh luar biasa lancang. Saya cukup baik untuk menjadi ATM pribadinya, tapi tidak cukup baik untuk menggendong bayinya. Asisten saya mengetuk pintu. Sari, klien jam 11 sudah datang. Beri aku waktu 5 menit lagi, kata saya, butuh waktu untuk mengotak-ngatik kemarahan ini sebelum menghadapi klien. Tapi saat saya mencoba fokus pada strategi pemasaran, ponsel saya mulai berdering. Nama Budi muncul di layar. Saya membiarkannya masuk ke kotak suara. Dia menelepon lagi dan lagi. Kali keempat, saya mengangkatnya. Apa maumu, Budi? Sari, syukurlah. Dengar, ada kesalahpahaman di rumah sakit. Mereka bilang mereka tidak bisa memulangkan Indah dan Arka sampai tagihannya lunas. Tapi asuransi kami tidak menanggung semuanya. Dan berhenti. Suara saya memotong penjelasan berbelit-belitnya seperti pisau. Berhenti saja. Dengar, aku tahu kamu marah soal hari Selasa, tapi ini tentang Indah dan bayinya. Mereka tidak bisa pulang sampai apa, Budi? Sampai aku membayar 158 juta yang kamu janjikan tanpa bertanya padaku lebih dulu, keheningan. Kamu memberitahu rumah sakit bahwa adik miliardermu akan menanggung biaya setelah kamu melarang adik yang sama itu bahkan untuk bertemu keponakannya. Apakah kamu melihat masalah dalam logika ini? Sari, tolonglah. Ini bukan tentang kita. Indah kelelahan. Bayinya harus pulang, dan kami hanya butuh kamu, hanya butuh uangku. Setelah menyatakan dengan sangat jelas bahwa kamu tidak butuh kehadiranku, dukunganku, atau hubunganku dengan keluargamu. Jangan dramatis. Ini berbeda. Kalimat itu, jangan dramatis, adalah senjata andalan Budi. Setiap kali saya menyatakan perasaan terluka saat kecil, setiap kali saya mengeluh karena dikucilkan atau diremehkan, Budi akan memutar bola matanya dan menyuruh saya untuk tidak dramatis. Nah, saya sudah selesai meminimalkan perasaan saya hanya agar dia merasa nyaman. Kamu benar, Budi. Ini berbeda. Kali ini, kamu butuh sesuatu dariku. Dan kali ini,
Aku yang berhak memutuskan apakah kamu layak mendapatkannya. Apa maksudnya itu? Artinya, aku menyetir 12 jam untuk bertemu keponakanku dan kamu menghentikanku di pintu. Artinya kamu mempermalukanku di depan staf rumah sakit dan menegaskan bahwa aku bukan keluarga dalam hal yang penting. Tapi rupanya aku jadi keluarga lagi saat kamu butuh buku cekku. Sari, aku belum selesai. Suara saya tenang sekarang, profesional. Nada yang sama yang saya gunakan saat menjelaskan kepada klien mengapa anggaran pemasaran mereka tidak bisa menutupi ekspektasi mereka yang tidak realistis. Kamu ingin tahu apa yang aku katakan ke bagian penagihan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah memberikan otorisasi untuk pembayaran apapun. Tagihan itu tetap atas namamu di tempat yang seharusnya. Keheningan membentang begitu lama sampai saya pikir dia mungkin sudah menutup telepon. Kamu tidak mungkin serius, katanya akhirnya. Aku sangat serius. Kamu membuat pilihanmu hari Selasa saat kamu memutuskan aku tidak diterima di rumah sakit. Sekarang aku membuat pilihanku. Arka dan Indah adalah tanggung jawabmu, Budi. Istrimu, anakmu, tagihanmu. Kamu laki-laki dewasa dengan pekerjaan dan asuransi. Cari jalan keluarnya sendiri. Aku tidak percaya kamu sepicik ini. Dan itulah kata yang merangkum bagaimana keluarga saya selalu memandang tanggapan masuk akal saya terhadap perilaku tidak masuk akal mereka. Picik. Picik itu jika saya datang ke rumah sakit dan membuat keributan. Picik itu jika saya menelepon orang tua kita dan memberitahu mereka apa yang kamu lakukan. Ini bukan picik, Budi. Ini aku yang akhirnya belajar bahwa uang tidak bisa membeli rasa hormat, dan aku tidak akan membayar untuk terus diperlakukan seperti sampah. Dia mulai mengatakan sesuatu yang lain, tapi saya menutup telepon. Tangan saya gemetar, tapi bukan karena marah lagi, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya telah menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga saya dan mempertahankannya. Budi akan menelepon kembali, mungkin berkali-kali, tapi saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Bola sekarang ada di tangannya, dan entah bagaimana saya curiga permainan ini baru saja dimulai. Budi menelepon 17 kali selama 2 hari berikutnya. Saya tahu karena saya menghitungnya. Setiap pesan suara mengikuti pola yang sama. Kemarahan diikuti oleh permohonan diikuti oleh rasa bersalah, dan akhirnya ancaman. Pada hari ketiga, keputusasaannya terasa jelas melalui telepon. Sari, angkat teleponnya. Ini konyol. Indah belum tidur dalam 48 jam karena dia stres soal kapan kami bisa membawa Arka pulang. Kamu menyakiti bayi yang tidak berdosa karena kamu marah padaku. Hapus. Aku tidak mengerti kenapa kamu jadi begini. Kita ini keluarga. Keluarga saling membantu saat darurat. Ini yang dilakukan orang normal. Hapus. Pesan suara keempat berbeda. Suaranya serak, lelah. Sari. Aku memohon padamu. Mereka tidak membiarkan kami pergi sampai tagihan diselesaikan. Kita bisa mengatur rencana cicilan, tapi kami butuh seseorang untuk menjaminnya dulu. Asuransi menanggung sebagian besar, tapi masih ada sisa 60 juta. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan hukum Indah dan Arka atas kesalahanku. 60 juta. Jadi tagihannya sudah berkurang atau dia berbohong tentang totalnya. Apapun itu, ini bukan lagi tentang uang, ini tentang prinsip. Saya sedang di tengah presentasi klien ketika asisten saya memberikan catatan. Panggilan darurat dari Indah, katanya mendesak. Perut saya mulas, tapi saya menyelesaikan presentasi saya sebelum membalas telepon tersebut. Jika ini adalah taktik manipulasi lainnya, saya ingin berpikir jernih. Sari. Suara Indah terdengar sangat lelah. Halo, Indah. Bagaimana perasaanmu? Buruk. Kami sudah di rumah sakit ini selama 5 hari sekarang. Arka baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi mereka tidak akan memulangkan kami sampai situasi tagihan selesai. 5 hari. Itu tampak berlebihan untuk persalinan normal. Apa sebenarnya yang terjadi dengan asuransinya? Aku tidak tahu. Budi yang menangani semua keuangan kami. Katanya ada komplikasi dengan kode penagihan atau semacamnya. Sari, aku hanya ingin membawa bayiku pulang. Kelelahan di suaranya tulus.
Apapun yang Budi katakan kepada rumah sakit tentang tanggung jawab finansial saya, Indah jelas menderita karenanya. Apakah Budi menjelaskan mengapa rumah sakit berpikir aku bertanggung jawab atas tagihanmu? Jeda. Katanya dia sempat menyebutkan kepada seseorang bahwa kamu sukses dan mungkin bisa membantu jika diperlukan, tapi dia bersumpah dia tidak menjanjikan apapun secara spesifik. Budi masih berbohong, bahkan kepada istrinya sendiri. Rumah sakit sudah sangat jelas tentang apa yang dia katakan kepada mereka. Indah, aku perlu kamu tahu sesuatu. Rumah sakit meneleponku langsung dan mengatakan Budi secara spesifik memberitahu bagian penagihan mereka bahwa adik miliardernya akan menanggung semua biaya persalinan. Dia menggunakan namaku dan menjanjikan uangku tanpa bertanya padaku dulu. Keheningan. Itu tidak. Budi tidak akan melakukan itu tanpa bertanya padamu dulu. Aku punya catatan teleponnya, Indah. Perwakilan penagihan itu sangat spesifik tentang apa yang Budi katakan kepada mereka, jeda panjang lainnya. Ketika Indah berbicara lagi, suaranya berbeda, lebih kecil. Aku sangat lelah, Sari. Aku hanya ingin pulang. Bisakah kita mengatur sesuatu? Aku janji kami akan membayarmu kembali. Ini adalah momen yang saya takutkan. Indah yang manis, lelah, dan polos, terjebak di tengah manipulasi suaminya dan penetapan batasan saya. Indah, boleh aku bertanya sesuatu? Dan aku butuh kamu jujur padaku. Oke. Apa kamu bahagia dalam pernikahanmu? Maksudku, apakah Budi memperlakukanmu dengan baik? Jeda yang mengikuti memberitahu saya segalanya yang perlu saya ketahui. Itu pertanyaan yang rumit, Sari. Bukan, sebenarnya tidak rumit. Entah dia menghormatimu dan memperlakukanmu sebagai pasangan yang setara, atau dia tidak melakukannya. Pernikahan itu sulit, apalagi dengan bayi baru dan stres soal uang, dan dia mencari alasan untuknya, sama seperti orang tua kami yang selalu mencari alasan untuk perilaku Budi. Indah, aku ingin membantumu, tapi aku tidak akan membiarkan ketidakbertanggungjawaban finansial Budi atau asumsionya bahwa uangku tersedia untuk menyelesaikan masalahnya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak mengerti bedanya. Bedanya adalah bahwa membantumu berarti memastikan kamu dan Arka aman dan didukung. Membiarkan Budi berarti mengajarinya bahwa dia bisa membuat janji dengan uang orang lain dan tidak menghadapi konsekuensi. Ketika Indah berbicara lagi, suaranya nyaris berbisik. Bagaimana jika aku memberitahumu ada hal-hal lain, masalah lain selain hanya tagihan rumah sakit ini? Genggaman saya mengencang pada telepon. Masalah macam apa? Aku tidak bisa membicarakannya sekarang. Budi akan segera kembali dari kantin. Tapi Sari, ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Hal-hal yang aku terlalu takut untuk ceritakan pada siapapun. Dan begitu saja, permainan berubah total. Indah, apa kamu aman? Secara fisik, ya. Tapi Sari, aku pikir aku mungkin butuh bantuan. Bantuan nyata. Jenis yang melampaui tagihan rumah sakit. Sebelum saya bisa menanggapi, saya mendengar suara Budi di latar belakang. Siapa yang kamu ajak bicara? Aku harus pergi, bisik Indah. Tapi Sari, bisakah aku meneleponmu besok saat dia tidak ada? Ya, kata saya segera. Telepon aku kapan saja, siang atau malam. Saluran terputus. Membuat saya menatap ponsel dengan 1000 pertanyaan baru dan kepastian yang tumbuh bahwa situasi ini jauh lebih besar daripada sekadar tagihan rumah sakit. Apapun yang perlu Indah katakan besok akan mengubah segalanya. Telepon itu datang jam 6 pagi. Saya sudah bangun, meminum kopi dan menonton matahari terbit melalui jendela dapur. Saya nyaris tidak tidur, memikirkan ketakutan yang saya dengar di suara Indah. Sari. Suara Indah berbisik, mendesak dan takut. Aku di sini. Kamu baik-baik saja? Aku di kamar mandi rumah sakit. Budi masih tidur, tapi dia akan segera bangun. Aku tidak punya banyak waktu. Katakan padaku apa yang terjadi. Tagihan rumah sakit bukan masalah sebenarnya. Budi sudah lama main judi online. Kami berhutang sangat banyak, dan aku baru tahu minggu lalu. Kata-kata itu meluncur deras, seolah dia sudah menahannya begitu lama hingga meledak saat menemukan seseorang untuk diceritakan. Berapa banyak hutangnya? 1 miliar, mungkin lebih.
Dia menggunakan namaku untuk pinjaman tanpa memberitahu aku. Kreditku hancur. Dan aku bahkan tidak tahu. 1 miliar rupiah. Tiba-tiba, tagihan rumah sakit itu tampak seperti uang receh. Ya Tuhan, Indah, kapan kamu mengetahuinya? 3 hari yang lalu, penagih hutang menelepon ponselku mencari Budi. Ketika aku bilang Budi tidak ada, pria itu bilang mungkin aku bisa membantu karena pinjamannya atas namaku. Sari, aku tidak pernah mengajukan pinjaman seumur hidupku. Tangan saya meremas cangkir kopi. Pencurian identitas, kekerasan finansial. Budi bukan hanya tidak bertanggung jawab, dia kriminal. Apa yang Budi katakan saat kamu menegurnya? Dia menangis. Bilang dia punya masalah judi, tapi dia sedang mencari bantuan. Berjanji itu tidak akan pernah terjadi lagi. Memohon padaku untuk tidak memberitahu siapapun karena itu akan menghancurkan karirnya, dan kamu percaya padanya? Tawa pahit. Aku ingin percaya, tapi besoknya, aku menemukan aplikasi judi tersembunyi di ponselnya. Jutaan rupiah transaksi hanya dari bulan lalu saja. Dia membohongiku di depan wajahku sambil berjanji untuk berubah. Indah, kamu harus keluar dari sana. Tidak sesederhana itu. Aku punya bayi usia 3 hari, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tujuan. Dan Budi terus bilang dia akan berubah, bahwa kita bisa melewati ini bersama. Saya memejamkan mata, mengenali polanya. Budi selalu menjadi ahli manipulasi, tapi ini tingkat yang berbeda. Dia mengisolasimu, kan? Dari teman, dari keluarga, dari siapapun yang mungkin membantumu berpikir jernih, keheningan. Lalu dengan pelan, dia berkata, katanya orang-orang tidak mengerti hubungan kami. Bahwa mereka iri dengan apa yang kami punya. Bahwa hanya dia yang benar-benar mencintaiku. Buku panduan abuser klasik, isolasi yang menyamar sebagai cinta eksklusif. Indah, manipulasi selalu datang terbungkus dalam cinta eksklusif. Orang yang benar-benar mencintaimu ingin kamu punya sistem pendukung, bukan bergantung sepenuhnya pada mereka. Aku tahu itu sekarang, tapi Sari, aku takut. Bagaimana jika aku tidak bisa bertahan sendiri? Bagaimana jika aku tidak bisa menafkahi Arka? Kamu tidak akan bisa menafkahi Arka jika kamu tetap tinggal. Kecanduan judi Budi tidak akan hilang secara ajaib karena dia punya bayi. Malah, tekanannya akan memperburuk keadaan. Saya mendengar gerakan di latar belakang dan suara Indah menjadi semakin pelan. Dia bangun. Aku harus pergi. Indah, tunggu. Sebelum kamu menutup telepon, apa kamu mau bantuan untuk keluar? Bantuan nyata, bukan cuma uang. Jeda membentang begitu lama, saya pikir dia sudah menutup telepon. Ya, bisiknya akhirnya. Demi Tuhan, ya. Aku sudah sangat lelah merasa takut dan meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahku. Tapi Sari, jika aku melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Budi tidak akan pernah memaafkan kita berdua. Bagus, kata saya tegas. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan pengampunan. Mereka pantas mendapatkan konsekuensi. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kamu butuh pengacara. Seseorang yang ahli dalam hukum keluarga dan kekerasan finansial. Kedua, kamu butuh dokumentasi semua pinjaman dan hutang yang dibuka Budi atas namamu. Dan ketiga, kamu harus benar-benar yakin dengan keputusan ini karena sekali kita mulai, kita akan menyelesaikannya. Aku yakin. Aku sudah yakin selama berbulan-bulan. Aku hanya tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Tapi melihat dia menjanjikan uangmu yang bukan miliknya untuk dijanjikan, melihat bagaimana dia memperlakukanmu di rumah sakit, aku tidak bisa berpura-pura lagi bahwa ini normal. Kalau begitu kita lakukan ini, ya? Aku akan menelepon beberapa orang pagi ini dan memberimu nama-nama pengacara malam nanti, Sari. Iya? Terima kasih karena tidak meninggalkanku bersama Budi, karena melihat bahwa aku terjebak, bukan terlibat. Setelah kami menutup telepon, saya duduk di dapur saat cahaya pagi memenuhi ruangan, memikirkan betapa situasi telah bergeser sepenuhnya. 24 jam yang lalu, saya pikir ini tentang tagihan rumah sakit dan batasan keluarga. Sekarang saya mengerti ini tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Mengeluarkan Indah dan Arka dari pria yang memandang mereka sebagai perpanjangan dirinya,
bukan sebagai manusia dengan hak mereka sendiri. Budi telah menghabiskan bertahun-tahun memposisikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, yang sukses, yang hidupnya teratur sementara saya hanyalah adik perempuannya yang dramatis. Tapi jika permukaan fasad sempurnanya dikorek, di bawahnya ada kekacauan finansial, pelecehan emosional, dan kecanduan judi yang dia sembunyikan di balik uang pinjaman dan nama orang lain. Menjelang makan siang, saya sudah memiliki 3 rekomendasi pengacara dan sebuah rencana yang akan membebaskan Indah dari pernikahan yang kasar atau menghancurkan apa yang tersisa dari hubungan saya dengan keluarga selamanya. Sejujurnya, saat ini, saya berharap keduanya terjadi. Pada Selasa sore, saya menghubungkan Indah dengan Ibu Dewi, seorang pengacara keluarga yang ahli dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan finansial dan kontrol koersif. Ibu Dewi sangat direkomendasikan dan yang lebih penting dia mengerti bahwa meninggalkan pernikahan yang kasar dengan bayi yang baru lahir membutuhkan perencanaan yang hati-hati dan kerahasiaan mutlak. Waktu paling berbahaya bagi korban kekerasan adalah saat mereka mencoba pergi, Ibu Dewi menjelaskan dalam panggilan 3 arah kami. Kita perlu mendokumentasikan segalanya sebelum Budi menyadari apa yang terjadi. Indah sibuk. 3 hari diam-diam memotret dokumen pinjaman, menyimpan pesan teks, dan merekam janji-janji Budi untuk memperbaiki segalanya sementara dia secara bersamaan memasang taruhan judi online baru di ponselnya. Buktinya sangat kuat dan lengkap. Dia telah memalsukan tanda tanganku selama berbulan-bulan. Indah memberitahu kami, suaranya lebih mantap daripada yang pernah saya dengar. Aku menemukan aplikasi kartu kredit, dokumen pinjaman, bahkan gadai kedua rumah kami yang tidak pernah aku tanda tangani. Itu pencurian identitas dan pemalsuan dokumen, kata Ibu Dewi terus terang. Tindakan kriminal. Kita bisa menggunakan ini. Tapi Budi tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ketika surat cerai diserahkan pada Kamis pagi, reaksinya persis seperti yang saya harapkan. Kemarahan murni diikuti oleh manipulasi yang putus asa. Telepon saya mulai berdering jam 11.47 pagi. Kamu pendendam. Budi membentak saat saya menjawab. Kamu menghasut istriku. Kamu menghancurkan keluargaku. Halo juga, Budi. Bagaimana rasanya jadi ayah? Jangan berani-berani berlagak tidak bersalah. Indah baik-baik saja sampai kamu masuk ke kepalanya dengan omong kosong kemandirianmu itu. Sekarang dia menggugat cerai dan membawa anakku pergi dariku. Anakmu, bukan anak kami atau Arka. Kepemilikan, bukan cinta. Indah menggugat cerai karena kamu telah mencuri identitasnya dan menjudi online-kan masa depan keluargamu. Aku hanya memberinya nomor pengacara. Dia sedang bingung. Depresi pasca melahirkan membuat wanita tidak rasional. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Klasik Budi, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Keputusan Indah yang sangat rasional untuk meninggalkan suaminya yang pembohong, penjudi, dan penyiksa finansial tiba-tiba dianggap sebagai krisis kesehatan mental. Tahu apa yang aku pikirkan, Budi? Aku pikir kamu takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu tidak bisa mengendalikan narasi. Indah sudah melihat kebohonganmu. Aku tidak akan membayar tagihanmu, dan kamu akan menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Jika dia melanjutkan perceraian ini, aku akan menghancurkannya di pengadilan. Aku akan buktikan dia ibu yang tidak layak. Aku akan dapatkan hak asuh penuh atas Arka dan kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dan itulah ancamannya, opsi nuklir Budi. Satu kartu yang dia pikir akan membuat saya mundur. Menarik, kata saya tenang. Karena Ibu Dewi sudah mengantisipasi kamu akan mencoba cara itu. Keheningan. Begini, Budi, hal tentang menyewa pengacara berpengalaman adalah mereka sudah melihat setiap taktik manipulasi sebelumnya. Ibu Dewi mewakili wanita seperti Indah sepanjang waktu. Wanita yang suaminya mengancam akan mengambil anak-anak mereka kecuali mereka diam tentang kekerasan finansial. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Sebenarnya, aku bisa membuktikan segalanya. Setiap tanda tangan palsu, setiap pinjaman yang kamu buka atas nama Indah, setiap transaksi judi sementara kamu berjanji untuk berubah. Oh, dan favoritku, pesan-pesan di mana kamu melarang Indah membawa Arka untuk menemuiku karena aku dianggap pengaruh buruk. Saya mendengarnya bernapas berat di ujung telepon.
Kamu mau bicara soal orang tua yang tidak layak, Budi? Mari kita bicara soal ayah yang mencuri identitas istrinya untuk mendanai kecanduan judinya. Mari kita bahas pria yang berbohong kepada rumah sakit tentang siapa yang membayar tagihan dan kemudian memanipulasi emosi istrinya yang kelelahan saat skemanya berantakan. Sari, kamu tidak mengerti. Aku mengerti dengan sangat baik. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan Indah selamanya dengan mengisolasinya dan membuatnya bergantung secara finansial padamu. Kamu pikir kamu bisa menggunakanku sebagai ATM pribadimu setiap kali pilihan burukmu mengejarmu. Dan kamu pikir kamu bisa mengancam hak asuh untuk menjaga Indah tetap terjebak. Tapi ini yang tidak kamu perhitungkan, Budi. Indah menyimpan segalanya. Setiap dokumen, setiap teks, setiap rekaman janjimu untuk berubah sementara kamu memasang taruhan baru. Dan aku menyimpan catatan rinci dari setiap percakapan kita, termasuk yang ini. Kamu merekamku? Aku belajar dari contohmu. Dokumentasi adalah segalanya dalam proses hukum. Keheningan membentang lebih lama kali ini. Ketika Budi berbicara lagi, suaranya sudah kehilangan nada marahnya dan berubah menjadi sesuatu yang mendekati panik. Apa yang kamu mau? Uang. Aku akan bayar kembali semuanya dengan bunga. Tolong yakinkan Indah untuk membatalkan perceraian konyol ini. Aku tidak mau uangmu, Budi. Aku ingin kamu mengerti satu hal dengan sangat jelas. Kamu tidak kehilangan istrimu karena aku. Kamu kehilangan istrimu karena pilihanmu sendiri. Dan kamu tidak sedang kehilangan kendali atas hidup Indah. Kamu sedang kehilangan ilusi bahwa kamu pernah punya hak untuk mengendalikannya sejak awal. Dia tidak akan pernah bisa bertahan sendiri. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya sistem pendukung. Dia punya Arka. Dia punya aku, dan dia punya sesuatu yang tidak pernah kamu berikan padanya. Kebebasan untuk membuat keputusannya sendiri. Itu dukungan yang lebih besar daripada yang pernah dia dapatkan darimu. Saya mendengar suara kertas dikoyak di latar belakang seolah dia sedang panik mencari sesuatu. Ini belum berakhir, katanya akhirnya. Kamu benar, saya setuju, ini baru permulaan. Karena sekarang tiba bagian di mana kamu benar-benar menghadapi konsekuensi atas tindakanmu. Alih-alih menyuruh orang lain membereskan kekacauanmu. Setelah saya menutup telepon, saya duduk di kantor merasa optimis. Dunia Budi sedang hancur. Dan untuk sekali ini, itu bukan karena orang lain gagal mendukungnya. Itu karena pilihannya sendiri akhirnya mengejarnya. Dan Indah baru saja akan menemukan seperti apa hidup itu ketika seseorang benar-benar mendukungnya, bukan menjebaknya. Indah dan Arka tiba di kota saya pada Minggu pagi yang hujan. Semua milik mereka dikemas dalam 2 koper dan 1 tas popok. Melihatnya melangkah keluar dari taksi dengan keponakan saya di pelukannya terasa seperti melihat seseorang muncul dari bawah air. Kelegaan bercampur dengan kelelahan karena menahan napas terlalu lama. Halo, katanya sederhana, berdiri di depan pintu rumah saya tampak lebih muda dari usianya yang 24 tahun, masuklah. Mari kita bawa kalian berdua masuk ke tempat yang hangat. Saya telah menghabiskan seminggu sebelumnya menyulap kamar tamu menjadi kamar bayi. Sebuah ranjang bayi, selimut lembut, sebuah kursi goyang yang diletakkan di dekat jendela di mana cahaya pagi akan masuk dengan lembut. Jika Indah dan Arka akan tinggal bersama saya sementara dia merencanakan langkah selanjutnya, mereka pantas mendapatkan ruang yang terasa seperti rumah, bukan sekadar perlindungan sementara. Arka sempurna. Rambutnya hitam dan ekspresinya serius, seolah dia sudah merenungkan kerumitan dunia tempat dia dilahirkan. Ketika Indah meletakkan bayi itu di pelukan saya untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu bergeser di dada saya. Ini bukan sekadar keponakan saya. Dia adalah keluarga dalam arti yang paling murni, tidak tercemar oleh disfungsi yang telah membentuk hubungan saya dengan ayahnya. Dia mirip kamu, kata saya pada Indah, mempelajari fitur wajahnya. Syukurlah untuk itu, Indah tertawa, tapi ada nada getir di sana. Budi yakin dia akan jadi salinan dirinya. Kami menghabiskan sore itu dengan membereskan barang-barang mereka, menetapkan rutinitas, membicarakan hal-hal praktis, janji temu dokter anak, pertemuan hukum, logistik untuk memulai dari awal. Tapi saat malam jatuh dan Arka tidur nyenyak di ranjang barunya, percakapan beralih ke hal yang lebih dalam. Sari,
Aku perlu memberitahumu sesuatu, kata Indah, meringkuk di sofa saya dengan secangkir teh. Tentang mengapa aku bertahan dengan Budi begitu lama. Tentang mengapa aku membiarkan persahabatan kita memudar. Kamu tidak berutang penjelasan padaku. Ya, aku berutang. Karena apa yang terjadi di antara kita bukan hanya soal drama remaja atau menjauh satu sama lain. Itu direncanakan. Saya duduk di kursi di seberangnya, merasakan bahwa ini akan menjadi salah satu percakapan yang mengubah cara saya memahami masa lalu. Saat Budi dan aku mulai pacaran, aku pikir dia melindungiku. Dia akan bilang hal-hal seperti, Sari selalu iri dengan apa yang kita punya. Atau, dia mencoba merusak hubungan kita karena dia tidak tahan melihatmu bahagia. Dia membuatnya terdengar seolah dia peduli. Kata-kata itu menyengat, tapi tidak mengejutkan saya. Budi selalu mahir dalam membingkai kendalinya sebagai perhatian. Awalnya aku membelamu, tapi Budi sabar. Dia tidak pernah memintaku memilih antara kamu dan dia secara terang-terangan. Sebaliknya, dia akan merasa sakit hati setiap kali aku menyebutkan menghabiskan waktu bersamamu. Dia akan merajuk atau menarik kasih sayang sampai aku belajar untuk menghindari membicarakanmu sama sekali. Taktik isolasi klasik, kata saya pelan. Membuat korban merasa bersalah karena mempertahankan hubungan lain. Tepat. Dan saat aku menyadari apa yang terjadi, bertahun-tahun sudah berlalu. Aku sudah pindah ke provinsi lain, memulai hidup baru, dan jarak itu mempermudahku untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin Budi benar. Mungkin persahabatan kita memang sudah berakhir secara alami. Indah meletakkan tehnya, dan menatap saya langsung. Tapi minggu lalu, saat kamu menolak membayar tagihan rumah sakit itu, sesuatu mulai masuk akal. Budi sangat marah. Bukan sakit hati, bukan kecewa, tapi benar-benar syok karena seseorang berkata tidak padanya. Dan aku menyadari bahwa aku belum pernah melihatnya sekacau itu sejak terakhir kali kamu menentangnya saat kita remaja. Apa maksudmu? Ingat saat dia mencoba meyakinkan orang tua kita bahwa kamu mabuk di pesta kelas 3 SMA? Padahal kamu punya saksi yang membuktikan kamu tidak minum sama sekali? Aku ingat malam itu, Budi ketahuan merokok oleh tetangga dan mencoba melimpahkan kesalahan padamu. Orang tua kita hampir percaya sampai beberapa teman sekolah mengonfirmasi ceritamu. Dia sangat marah malam itu. Bukan karena dia dalam masalah, tapi karena rencananya tidak berhasil. Karena untuk sekali ini, orang-orang percaya padamu daripada dia. Indah memeluk bantal di pangkuannya. Aku pikir saat itulah aku mulai mengerti bahwa masalah Budi bukan iri soal persahabatan kita, itu rasa iri soal kemandirianmu. Kamu tidak pernah butuh siapapun untuk memvalidasi harga dirimu atau membuat keputusan untukmu. Itu mengancamnya dulu, dan itu mengancamnya sekarang. Wawasan itu menghantam saya seperti pencerahan. Selama bertahun-tahun, saya berasumsi Budi membenci saya karena dia pikir saya tidak bertanggung jawab atau di bawah standar keluarga. Tapi Indah menyarankan sesuatu yang berbeda bahwa dia merasa terancam oleh otonomi saya itu sendiri. Dia pernah bilang padaku bahwa alasan dia jatuh cinta padaku adalah karena aku membutuhkannya, lanjut Indah. Waktu itu aku pikir itu romantis. Sekarang aku sadar itu adalah pengakuan. Membutuhkan seseorang dan dikendalikan oleh mereka adalah dua hal yang sangat berbeda. Aku tahu itu sekarang, tapi Sari, aku butuh kamu mengerti hal lain. Meninggalkan Budi, menggugat cerai, datang ke sini dengan Arka. Ini bukan hanya soal melarikan diri dari pernikahan yang buruk. Ini soal menolak membiarkan orang lain memutuskan siapa yang boleh aku sayangi atau siapa yang boleh menjadi diriku. Sesuatu di suaranya pecah saat dia mengatakan kata-kata itu, dan saya menyadari kami berdua menangis. Aku minta maaf, bisiknya. Untuk semua tahun aku membiarkan dia memisahkan kita, karena mempercayai versinya tentang siapa dirimu daripada mempercayai apa yang aku tahu benar. Kamu tidak perlu minta maaf karena bertahan hidup, kata saya padanya. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan dalam situasi yang mustahil. Tapi aku ingin memulai dari awal. Bukan hanya pura-pura masa lalu tidak terjadi, tapi benar-benar membangun sesuatu yang baru di antara kita, sesuatu yang menjadi milik kita, tidak dibentuk oleh rasa tidak amannya atau ekspektasi siapapun. Saya meraih tangannya di ruang antara kami. Ya,
kata saya sederhana. Bersama-sama, dengan cara yang benar kali ini. Di luar, hujan terus turun di jendela. Tapi di dalam, sesuatu yang telah rusak selama 8 tahun akhirnya mulai sembuh. Ibu Dewi menelepon Selasa pagi dengan berita yang membuat saya tersenyum. Pengacara Budi ingin bernegosiasi, katanya, nyaris tidak menyembunyikan kepuasannya sendiri. Rupanya, ketika mereka meninjau file bukti kami, mereka menasihati klien mereka bahwa melawan perceraian ini akan sangat tidak menguntungkan baginya. Bukti macam apa yang kita bicarakan? Tanya saya. Semuanya. Catatan bank yang menunjukkan transaksi judi, aplikasi pinjaman palsu dengan tanda tangan Indah, rekaman panggilan telepon di mana dia berjanji untuk berhenti bertaruh sementara secara bersamaan memasang taruhan baru. Oh, dan favoritku, rekaman CCTV dari rumah sakit yang menunjukkan dia menghalangimu untuk melihat Arka sementara menjanjikan bagian penagihan bahwa kamu akan membayar semuanya. Budi tanpa sadar telah mendokumentasikan kejatuhannya sendiri. Setiap kebohongan, setiap manipulasi, setiap momen kontrol telah meninggalkan jejak digital yang sekarang disarankan oleh pengacaranya sendiri untuk tidak dicoba dibela di pengadilan. Apa tawarannya? Hak asuh penuh untuk Indah. Tidak ada klaim tunjangan terhadap Indah, dan dia akan bertanggung jawab atas semua hutang yang dibuat atas nama Indah. Sebagai imbalannya, Indah setuju untuk tidak mengajukan tuntutan pidana atas pencurian identitas. Itu lebih dari yang kami harapkan. Budi pada dasarnya menyerah pada segalanya daripada mengambil risiko terbongkarnya kecanduan judi dan penipuan finansialnya di depan publik. Apa pendapat Indah? Dia ingin menerima. Semakin cepat ini berakhir, semakin cepat dia bisa fokus membangun kehidupan yang stabil untuk Arka tanpa harus terus merasa was-was. Sore itu, Indah dan saya membawa Arka berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah saya. Udara musim hujan terasa sejuk, saat kami mendorong keretanya menyusuri jalanan yang asri. Melihat Indah menunjukkan bunga dan burung kepada bayinya yang sedang tidur, saya terpana oleh betapa berbedanya penampilannya. Ketegangan yang selama bertahun-tahun ada di bahunya akhirnya mulai mereda. Ibu Dewi bilang kita bisa menyelesaikan perceraian ini dalam waktu 60 hari, kata Indah saat kami berhenti di taman kecil. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Lega? Takut? Merasa bersalah karena merasa lega? Dia merapikan selimut Arka dengan hati-hati. Apa salah jika aku tidak merasa lebih sedih tentang pernikahan ini yang berakhir? Yang salah adalah pernikahanmu membuatmu begitu sedih sehingga mengakhirinya terasa seperti kebebasan. Kami menemukan bangku tempat kami bisa duduk sementara Arka tidur di keretanya. Taman itu tenang. Aku terus memikirkan bagaimana hidup kita jadinya jika Budi tidak meyakinkanku untuk memutuskan hubungan denganmu, kata Indah. Jika aku punya seseorang untuk diajak bicara tentang judinya, perilaku kontrolnya, perubahan suasana hatinya saat dia kalah uang. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, saya mengingatkannya. Tapi kamu bisa memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Aku ingin kembali kuliah, katanya tiba-tiba. Sebelum bersama Budi, aku kuliah pendidikan anak usia dini. Aku hanya kurang 1 semester saat aku berhenti untuk mendukung kepindahannya demi karier. Ini pertama kalinya Indah menyebutkan mimpinya yang tertinggal. Versi hubungan Budi selalu menggambarkan dia sebagai orang yang ambisius yang berkorban, sementara Indah memberikan dukungan emosional. Apa yang membuatmu berhenti menyelesaikannya? Budi bilang itu tidak praktis. Bahwa kami lebih butuh penghasilanku sebagai pelayan restoran daripada gelar sarjana lain. Dia meyakinkanku bahwa kesuksesan bisnisnya akan lebih menguntungkan kami berdua daripada karier mengajarku. Lagi-lagi manipulasi yang menyamar sebagai saran praktis. Budi secara sistematis melucuti setiap aspek kemandirian Indah. Persahabatannya, pendidikannya, tujuan kariernya sambil memposisikan dirinya sebagai pasangan rasional yang membuat keputusan logis. Kamu bisa menyelesaikannya sekarang. Ada program online, jadwal paruh waktu. Mungkin akan butuh waktu lebih lama dengan Arka, tapi bukan tidak mungkin. Bisa ya? Di usia 24 dengan bayi dan tidak punya uang. Indah, kamu meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan dengan bayi usia 3 minggu dan tidak punya sistem pendukung selain aku. Jika kamu bisa melakukan itu, kamu pasti bisa menyelesaikan pendidikanmu. Dia diam selama beberapa menit,
melihat ibu-ibu lain mendorong anak-anak mereka di ayunan. Aku menghabiskan begitu banyak tahun mengecilkan diriku agar pas dengan ide Budi tentang seperti apa hidup kami seharusnya, katanya akhirnya. Aku lupa bahwa aku punya ide sendiri. Sekarang kamu bisa mengingatnya lagi. Malam itu saat Indah memberi makan Arka dan saya membuat makan malam, ponsel saya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Saya hampir menghapusnya tanpa membaca, mengira itu spam, tapi sesuatu membuat saya memeriksanya. Ini Budi, aku tahu kamu pikir kamu sudah menang, tapi ini belum berakhir. Aku akan cari cara untuk mendapatkan anakku kembali. Saya menunjukkan pesan itu kepada Indah, yang membacanya dengan kelelahan daripada ketakutan. Dia masih belum mengerti, katanya. Arka bukan sesuatu untuk dimenangkan atau dikalahkan. Dia manusia yang layak mendapatkan orang tua yang mengutamakan kebutuhannya. Kamu mau aku kirim ini ke Ibu Dewi? Ya, katanya mendokumentasikan setiap ancaman komunikasi akan penting jika dia mencoba menggugat hak asuh nanti. Saya mengirim tangkapan layar itu ke Ibu Dewi. Balasannya datang dalam hitungan menit, masukkan ini ke file. Budi membuat ini jadi lebih mudah dari yang seharusnya. Malam itu, saat saya melihat Indah dengan percaya diri menangani Arka, saya menyadari sesuatu yang mendalam telah bergeser. Dia bukan hanya bertahan hidup tanpa Budi, dia berkembang. Dan Budi baru saja akan belajar bahwa kendali yang dia pikir adalah kekuatan terbesarnya sebenarnya telah menjadi kelemahan paling menghancurkannya. Telepon dari ibu datang pada Kamis pagi, 6 minggu setelah laporan awal Budi masuk ke kepolisian. Tepat saat Indah dan saya sedang merencanakan liburan pertama Arka dalam kehidupan baru kami. Sari, kita perlu bicara. Suara ibu membawa nada yang biasa dia gunakan saat reputasi keluarga sedang dipertaruhkan. Tentang apa? Tentang situasi ini dengan kakakmu. Caramu menangani segalanya. Ini sudah terlalu jauh. Saya hampir tertawa. Setelah 8 tahun Budi mengucilkan saya, memanipulasi istrinya, dan mencuri uang dari banyak korban, ibu khawatir saya sudah melangkah terlalu jauh. Bagian mana yang terlalu jauh, Bu? Bagian di mana aku menolak membayar tagihan yang tidak aku setujui, atau bagian di mana aku membantu Indah lepas dari kekerasan finansial? Budi melakukan kesalahan. Tapi keluarga tidak meninggalkan keluarga di masa sulit. Dia butuh dukungan sekarang, bukan penghakiman. Dia butuh pertanggungjawaban. Ada bedanya. Sari, dia menelepon kami dari kantor polisi. Dia sungguh menyesal soal masalah judinya. Dia ingin memperbaiki diri, tapi kamu telah menghasut semua orang melawannya. Ini disfungsi keluarga kuno. Pelaku menjadi korban saat konsekuensi tiba. Bu, Budi melakukan pencurian identitas dan penipuan. Dia tidak membuat kesalahan. Dia membuat pilihan kriminal yang menyakiti orang lain. Penyidikan polisi ini akan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Kariernya, reputasinya, hubungannya dengan anaknya, semua hilang. Bagaimana itu membantu siapapun? Itu melindungi korban masa depan dari perilakunya. Itu menunjukkan pada Arka bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Dan itu mengajar Indah bahwa dia layak mendapatkan yang lebih baik daripada menjadi tawanan emosional dan finansial seseorang. Indah itu memang dari dulu dramatis. Pernikahan itu kerja keras, dan tidak setiap wanita lari saat keadaan menjadi sulit. Saya merasakan kemarahan di dada saya. Ibu saya meminimalkan pelecehan bertahun-tahun sebagai kesulitan pernikahan. Lari? Bu, dia meninggalkan pria yang mencuri identitasnya dan menjudi online-kan masa depan mereka sambil memanipulasi emosinya agar terisolasi. Itu bukan lari dari kesulitan. Itu melarikan diri dari bahaya. Ibu pikir kamu sudah mengisi kepalanya dengan omong kosong tentang kemandirian. Beberapa wanita butuh bimbingan, Sari. Tidak semua pernikahan berjalan seperti yang kamu pikirkan. Dan di sanalah asumsi yang mendasari pandangan keluarga saya tentang hubungan selama beberapa generasi. Beberapa orang memimpin, yang lain mengikuti. Budi tidak kasar, dia hanya berperan dominan yang membutuhkan kepatuhan istri. Indah tidak butuh bimbingan, Bu. Dia butuh rasa hormat. Dia butuh pasangan yang memperlakukannya setara, bukan bawahan. Yah, sekarang dia tidak punya apa-apa, tidak punya suami, tidak punya keamanan finansial,
tidak punya rumah yang stabil untuk bayinya. Bagaimana itu bisa lebih baik? Dia punya kebebasannya, harga dirinya, dan rasa hormat anaknya saat Arka cukup dewasa untuk mengerti bahwa ibunya memilih keselamatannya di atas kebohongan yang nyaman. Ibu saya mendesah, cara yang selalu dia lakukan saat jawaban saya tidak sesuai ekspektasinya. Bapak pikir kita harus mengadakan pertemuan keluarga. Duduk bersama untuk mendiskusikan bagaimana membantu Budi membangun kembali hidupnya. Intervensi untuk apa? Dia sudah mengakui perbuatannya. Intervensi yang dia butuhkan adalah 8 tahun lalu saat judinya dimulai, tapi semua orang terlalu sibuk memanjakannya. Sari, dia itu kakakmu. Dia juga orang yang menghabiskan bertahun-tahun menyiksa istrinya dan mencuri dari banyak orang. Menjadi saudara tidak menghapus fakta itu. Jadi begitu saja, kamu memutuskan hubungan dengannya selamanya? Saya menatap ke seberang dapur di mana Indah sedang membuat sarapan sementara Arka bermain dengan riang. Mereka berdua tampak santai, aman, benar-benar bahagia untuk pertama kalinya. Aku tidak memutuskan hubungan, Bu. Aku menolak berpartisipasi dalam tradisi keluarga yang menjadikan masalah Budi sebagai tanggung jawab semua orang. Jika Budi ingin menebus kesalahan, dia bisa melakukannya melalui usahanya sendiri, bukan dengan memanipulasi emosi orang-orang yang sudah dia sakiti. Bagaimana dengan pengampunan? Bagaimana dengan kesempatan kedua? Bagaimana dengan tanggung jawab? Bagaimana dengan belajar dari konsekuensi daripada selalu diselamatkan dari mereka? Setelah kami menutup telepon, Indah menatap saya dengan alis terangkat. Tekanan keluarga, seperti biasa. Budi jadi korban sekarang karena menghadapi polisi itu sulit. Kamu tidak apa-apa? Saya mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Sebulan lalu, mengecewakan keluarga akan membuat saya merasa bersalah selama berhari-hari. Hari ini, itu terasa seperti menjaga batasan yang sehat. Sebenarnya, ya, aku tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan berdasarkan nilai-nilaiku sendiri, bukan ekspektasi keluarga. Apa nilai-nilaimu? Bahwa orang harus menghadapi konsekuensi atas pilihan mereka. Bahwa korban pantas mendapatkan dukungan, bukan penghakiman. Bahwa cinta tanpa rasa hormat bukanlah cinta sama sekali. Indah tersenyum, mengangkat Arka dari kursinya. Itu terdengar seperti nilai-nilai yang bagus untuk membangun sebuah keluarga. Itu yang kita lakukan sekarang, kan? Membangun keluarga. Dia menunjuk ke sekeliling dapur tempat botol bayi Arka berbagi ruang dengan mesin kopi saya, di mana buku cerita anak-anak duduk di sebelah majalah bisnis saya. Kita adalah dua orang dewasa yang saling menyayangi, membesarkan bayi bersama, saling mendukung mimpi masing-masing. Jika itu bukan keluarga, lalu apa? Dia benar. Selama beberapa bulan terakhir, kami telah menciptakan sesuatu yang tidak pernah kami rasakan di keluarga asli kami. Dukungan tanpa syarat, tanpa pamrih, cinta tanpa kendali, kesetiaan tanpa pembiaran disfungsi. Apa itu membuatmu takut? Tanya saya. Membangun sesuatu yang berbeda dari apa yang kita lihat saat tumbuh besar. Sangat menakutkan, aku Indah. Tapi tidak semenakutkan terjebak dalam pola yang tidak pernah berhasil. Sore itu, saya mendapat pesan dari Budi. Sari, aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki segalanya. Tolong jangan racuni pikiran anakku melawanku. Saya menunjukkan pesan itu kepada Indah, yang membacanya dengan ekspresi lelah seseorang yang sudah paham bahasa manipulasi Budi. Perhatikan bagaimana dia memintamu untuk tidak meracuni pikiran Arka, bukannya mengakui bahwa pilihannya sendirilah yang mungkin melakukan itu. Defleksi klasik. Dia takut akan pengaruhmu, bukan perilakunya sendiri. Tepat sekali. Beberapa orang mungkin berubah, tapi kebanyakan hanya menjadi lebih ahli dalam mengelola citra mereka. Saya menghapus pesan Budi tanpa membalas, karena pembalasan terbaik terhadap seseorang yang mencoba mengendalikan hidupmu bukanlah hukuman yang rumit, melainkan tindakan sederhana untuk terus melangkah maju tanpa mereka. 1 tahun kemudian, saya berdiri di dapur rumah baru kami. Ya, rumah kami. Karena Indah, Arka, dan saya secara resmi telah menjadi unit keluarga yang mungkin membingungkan bagi orang lain, tapi bekerja sempurna bagi kami. Ponsel saya berdering dengan panggilan yang terasa seperti bab terakhir dari cerita lama. Budi telah menyelesaikan masa hukumannya dengan percobaan.
Sari, ini Budi. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil. Nada memerintah yang mendominasi setiap percakapan selama 30 tahun telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang mungkin adalah kerendahan hati yang tulus. Halo, Budi. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin bicara denganku, tapi aku perlu menelepon untuk minta maaf. Benar-benar minta maaf, bukan hanya mengucapkan kata-kata karena disuruh orang. Saya menatap ke seberang dapur di mana Indah sedang membantu Arka yang sudah berusia 16 bulan menumpuk balok kayu. Keduanya tertawa saat menara itu jatuh. Dalam waktu sejak Budi berurusan dengan hukum, Arka telah belajar berjalan, memanggil Mama dan Tante Sari, dan tidur nyenyak sepanjang malam. Dia tidak punya memori tentang ayahnya, tidak ada kecemasan tentang struktur keluarganya yang hilang. Aku mendengarkan, kata saya. Aku menghancurkan segalanya yang baik dalam hidupku karena aku tidak bisa mengakui aku punya masalah. Judi itu, kebohongan itu, caraku memperlakukanmu dan Indah. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mengendalikan segalanya di sekitarku akan mengendalikan kekacauan di kepalaku. Ini adalah kesadaran diri paling jujur yang pernah saya dengar dari Budi selama puluhan tahun. Hukuman ini memberiku waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Tidak ada ponsel, tidak ada aplikasi judi, tidak ada kemampuan untuk lari dari apa yang telah aku lakukan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah menyiksa istriku secara emosional, mencuri identitasnya, menjauhkan adikku, dan menyakiti semua orang yang mencoba menyayangiku. Apa yang kamu inginkan dariku, Budi? Tidak ada. Aku tidak menelepon untuk minta uang atau pengampunan atau hubungan dengan Arka yang belum aku usahakan. Aku menelepon karena kamu pantas mendapatkan permintaan maaf bertahun-tahun lalu, dan aku terlalu sombong serta takut untuk memberikannya. Saya duduk di meja dapur memproses versi kakak saya yang terdengar seperti orang dewasa yang benar-benar bertanggung jawab atas pilihannya. Aku menjalani terapi, Sari. Terapi sungguhan, aku belajar tentang kecanduan, tentang kontrol, tentang caraku menggunakan emosi orang lain untuk menghindari masalahku sendiri. Dan aku menyadari bahwa setiap kali aku bilang kamu dramatis atau terlalu sensitif atau pengaruh buruk, sebenarnya aku sedang bilang bahwa kemandirianmu mengancam kebutuhanku untuk menjadi orang paling penting dalam hidup semua orang. Wawasan ini begitu akurat hingga hampir mengejutkan. Aku iri padamu, lanjutnya. Bukan karena uangmu atau kesuksesanmu, tapi kemampuanmu untuk bahagia tanpa butuh validasi konstan dari orang lain. Kamu membangun hidup berdasarkan nilaimu sendiri daripada mencoba mengendalikan pilihan orang lain. Sari, aku tidak memintamu memaafkanku atau membiarkanku kembali ke hidupmu. Aku hanya butuh kamu tahu bahwa aku akhirnya mengerti perbedaan antara permintaan maaf dan alasan. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada pernikahanku, hubunganku dengan Arka, masalah hukumku, semuanya adalah konsekuensi dari perilakuku sendiri, bukan pilihan orang lain. Setelah kami menutup telepon, saya duduk diam menyerap percakapan itu. Indah menatap dari ruang tamu. Bagaimana tadi? Sangat tulus. Sepertinya dia benar-benar mengerti kesalahannya, bukan cuma menyesal karena ketahuan. Apa itu mengubah sesuatu bagimu? Saya mempertimbangkan pertanyaan itu. Apakah pertumbuhan Budi mengubah perasaan saya tentang 8 tahun terakhir? Apakah pertanggungjawabannya mengubah keputusan saya untuk membangun hidup yang tidak melibatkannya? Tidak, kata saya akhirnya. Aku senang dia mencari bantuan dan bertanggung jawab. Tapi pengakuan atas kerusakan masa lalu tidak otomatis menciptakan kepercayaan masa depan. Bagaimana jika dia ingin bertemu Arka suatu hari nanti? Maka dia perlu membuktikan melalui tindakan yang konsisten dari waktu ke waktu bahwa dia mampu mengutamakan kebutuhan Arka di atas egonya sendiri. Kata-kata adalah awal, tapi baru awal. Malam itu, saat saya melihat Indah membantu Arka dengan rutinitas tidurnya, ritme domestik nyaman yang kami kembangkan selama berbulan-bulan mengasuh bersama, saya menyadari sesuatu yang mendalam tentang perbedaan antara pengampunan dan kepercayaan. Saya bisa memaafkan Budi atas manipulasi bertahun-tahun, penghinaan di rumah sakit, skema finansial yang menyakiti istrinya sendiri. Pengampunan adalah tentang melepaskan kemarahan saya sendiri, bukan tentang mengembalikan hubungan kami ke keadaan semula. Tapi kepercayaan itu diperoleh melalui konsistensi waktu.
Kepercayaan dibuktikan melalui tindakan yang memprioritaskan kesejahteraan orang lain di atas kenyamanan pribadi. Budi menghabiskan satu panggilan telepon untuk meminta maaf atas 30 tahun perilaku egoisnya. Permintaan maaf itu berarti, tapi tidak menghapus kebutuhan baginya untuk membuktikan melalui usaha yang berkelanjutan bahwa dia benar-benar berubah daripada sekadar belajar bahasa yang lebih baik untuk mengelola citranya. Sementara itu, Indah telah menyelesaikan gelar gurunya melalui kursus online sambil membesarkan Arka. Dia mulai bekerja paruh waktu di sebuah sekolah dasar lokal dan sudah mulai diakui karena pendekatannya yang inovatif dalam membantu anak-anak dari situasi keluarga yang sulit. Arka tumbuh di rumah di mana cinta berarti dukungan bukannya kendali, di mana orang-orang dewasa dalam hidupnya mencontohkan komunikasi yang sehat daripada taktik manipulasi. Dan saya belajar bahwa keluarga tempat kita dilahirkan tidak harus menentukan keluarga yang kita ciptakan. Terkadang tindakan cinta terbesar adalah menolak untuk membiarkan disfungsi terus berlanjut, bahkan ketika penolakan itu terlihat seperti meninggalkan bagi orang-orang yang diuntungkan oleh kepatuhanmu. Budi mengira hukuman terbesarnya adalah kehilangan kendali atas istri dan anaknya. Kenyataannya lebih kompleks. Kehilangan terbesarnya adalah menyadari bahwa kendali yang dia perjuangkan begitu keras untuk dipertahankan sebenarnya bukanlah cinta sejati sama sekali. Dan potensi penebusan terbesarnya tidak akan datang dari diterima kembali ke dalam hidup kami, tapi dari belajar mencintai orang-orang di sekitarnya tanpa merasa perlu memiliki mereka. Apakah dia mampu melakukan jenis cinta itu, masih harus dilihat. Tapi Arka akan tumbuh besar mengetahui perbedaan antara cinta dan kepemilikan, dukungan dan kendali, keluarga dan penguasaan. Dan pengetahuan itu akan melindunginya dari pernah menerima kurang dari yang dia layak dapatkan dari siapapun yang mengaku mencintainya.